Emangnya bisa? Cobain aja deh. Nah, sekarang apa yang lo rasain? Ada ngerasain perubahan di dalam diri lo nggak? Gue ngerasa sama aja dan gak ada yang beda tuh. Kan lo harus berhadapan langsung sama orang itu kalau mau lihat hobinya. Oh iya, berarti gue harus cari Bu Guru ya? Tapi jangan sampai ketahuan ya kalau gue nyuruh lo buat lihat hobinya Bu Guru. Emangnya kenapa? Pokoknya jangan sampai ketahuan karena bisa gawat. Oke, karena gue juga penasaran, jadi gue nggak bakal kasih tahu Bu Guru. Fel, gawat, Fel. Gawat kenapa lagi sih, Del? Ada apa? Coba jelasin baik-baik. Teman kita mulai hilang satu persatu dan nggak tahu pergi kemana. Mungkin mereka udah pulang semua kali. Nggak mungkin, karena tas sekolah mereka itu masih ada, Fel. Udah, kita pikir positif aja dulu, jangan pikir yang negatif. Nggak bisa, karena gue kehilangan sahabat gue, dan gue yakin dia pasti diculik. Hah? Diculik? Pantas aja, hobi lo suka ngarang cerita. Ih, gue serius tahu. Kira-kira Bu Guru jam segini kemana ya? Kenapa belum ngajar kelas ini juga? Jess, kira-kira lo tahu nggak Bu Guru kemana? Kenapa lo ketakutan gitu? Gue kan bukan hantu dan gue nanya baik-baik. Gue yakin lo nyembunyiin sesuatu kan dari gue. Kalau gitu kasih tahu gue aja. Jess, kok lo pingsan? Akhirnya saya bisa nemuin Bu Guru. Tapi Ibu Guru kenapa bawa kantong plastik yang gede banget? Emang apa isinya, Bu? Bukan urusan kamu. Ya urusan saya lah, karena bau busuknya sampai masuk ke hidung saya. Kira-kira itu isinya apa? Bau busuk? Hei, udah muncul. Tapi ini normal kan? Kamu ngomong apaan sih? Nggak penting banget. Udah ya, saya sibuk. Kayak gue udah tahu hobinya Bu Guru itu apaan. Kasih tahu gue sekarang juga, karena ini menyangkut nyawa semua orang. Bu Guru itu hobinya suka mempercantik dirinya. Selain itu nggak ada lagi. Cuman itu yang terlihat. Oke, gue sudah menemukan jawabannya. Jawaban apa? Gue masih nggak ngerti tuh. Pulang sekolah nanti lo harus ikut gue ke suatu tempat. Kenapa nggak sekarang aja? Belum bisa karena masih ada penjaganya. Oke, sepertinya kita menjalankan misi yang sangat terlarang ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, kita udah sampai, Vel. Ya ampun, ini tempat apaan? Kenapa baunya amis banget? Disinilah Bu Guru mengambil darah teman-teman kita buat mandi. Mandi? Buat apa darah dibuat mandi? Gue sudah menginvestigasi semuanya dan clue yang paling penting adalah dari diri lo. Yaitu Bu Guru suka mempercantik dirinya sendiri kan. Itu artinya dengan mandi darah dia bisa awet muda. Astaga, untung gue bukan korbannya. Gue juga bukan korbannya. Dan sebentar lagi kalian bakal jadi mangsa saya yang selanjutnya. Mampus kita, Vel. Ini semua karena gue cuma mau nunjukin ke lo doang. Gue kan gak minta. Kalau gitu silakan berbaring di sini dan saya akan ambil darah kalian. Tidak. Aku memiliki kekuatan bisa melihat sisa umur orang, tapi Mama mengatakan bahwa aku harus menyembunyikan kekuatan ini dan jangan memakainya. Aku hanya tertawa dan tak percaya apa kata Mama. Mama menggelengkan kepalanya melihat tingkah lakuku itu. Aku pun memamerkan kepada semua orang, tapi teman-teman terlihat tidak senang. Mereka tidak terlalu menunjukkannya karena kami berteman. Aku pun menolong banyak orang dengan mengatakan sisa umur mereka itu tinggal sedikit untuk mengantisipasi meninggal secara mendadak. Dan tentu saja aku jadi terkenal secara mendadak dan banyak dicari oleh orang-orang. Namun teman-temanku mulai terlihat iri. Mereka iri dengan pencapaianku. Saat aku bertemu dengan Bu Guru, aku sangat terkejut karena sisa umurnya Bu Guru banyak sekali hingga 1000 tahun. Bu Guru mulai merasa bahwa aku mengetahui tentang umurnya ini dan segera menyeretku. Aku yang tak tahu apa-apa langsung ketakutan. Bu Guru mulai mengancamku dan mengatakan jangan memberitahukannya kepada siapa-siapa. Dan aku hanya mengangguk ketakutan. Aku pun mulai menyebarkan berita ini kepada teman-temanku, tapi mereka tak percaya dan hanya menertawakanku. Aku mulai kebingungan, mana ada manusia yang bisa hidup selama 1000 tahun. Ketika aku pulang, Mama melihat bahwa wajahku pucat dan segera memegang dahiku yang sangat panas dikarenakan demam. Mama menyuruhku untuk izin dan masuk sekolah untuk besok. Namun, aku menolaknya karena besok ada ujian. Aku pun mulai bertengkar dengan Mama dan pada saat itu, aku melihat sisa umurnya hanya tinggal 1 hari. Itu membuatku langsung mengalah dan terdiam. Saat aku mulai tertidur di kamar, ketika aku bangun, tiba-tiba aku berada di sekolah. Ini aneh, karena aku tak merasa berjalan ke arah sini dan seseorang mengatakan bahwa aku harus melihat sisa umurku sendiri. Aku pun bertanya kenapa, tapi dia tidak menjawabnya dan ketika aku melihatnya, hasilnya sangat membuatku tercengang. Kali ini aku mau ranking makanan, semoga nggak lewat FYP kalian pas lagi puasa ya. Oke, yang pertama ada kue tiaw. Kue tiaw ini enak banget kalau dimakan pas lagi panas-panasnya. Tapi kalau udah dingin nggak enak. Jadi kita coba di 8. Next, semoga enak please. Tahu campur, aku nggak bisa makan tahu, jadi nomor 9, maaf ya.
Aku nggak bisa makan tahu. Opor ayam, aku nggak pernah makan opor ayam. Itu gimana rasanya dah? Tapi kalau ayam sih enak ya. Mari kita taruh di 7. Walaupun aku nggak tahu rasanya gimana. Next, rawon. Rawon ini enak sih. Tapi aku jarang makan rawon. Tapi karena enak, kita taruh di nomor 5. Gulai. Aku nggak pernah makan gulai, ya ampun. Gulai taruh di nomor berapa ya? Nomor 10 deh, karena aku nggak tahu rasanya gimana. Nggak kebayang juga. Tahu telur, aku nggak bisa makan tahu. Aku cuma bisa makan telurnya doang. Kita taruh di nomor 6. Aku nggak bisa makan tahu, guys. Sate. Sate ini aku suka sih. Sate ayam. Nomor 2. Selanjutnya ayam geprek. Oh my god, ini pecinta anak kos pasti suka ini. Nomor 3 deh. Semoga ada yang lebih tahu. Lontong. Gak suka tahu. Next, rujak. Nomor 1-nya masa rujak? Aku gak bisa makan rujak. Rujak itu apaan? Ya udahlah, ada kerupuknya, jadi nomor 1 gak apa-apa. Aku suka kerupuk. Jadi hari ini aku mau mukbang giant cookies. Kira-kira aku bakal habis nggak ya segede ini? Mari kita buka. Wow, wangi banget. Tara, wow, gedenya segede kepala aku. Mari kita coba dicelupin dulu ke susunya. Enak tapi nggak crispy. Not, udah nggak kuat. Sebenarnya aku nggak terlalu suka susu putih, cuman karena dicampur sama cookies tadi, lumayan sih. Kalian wajib cobain sih. Mata aku jadi berair. Pilih pergi ke sekolah elit atau sekolah jadul? Ih, gue kan gak level sama sekolah jadul, jadi mending gue pilih sekolah elit kan. Mah, aku bakal pergi ke sekolah elit loh. Wah, Mama bangga banget sama kamu. Sekolah elit kan sekolah orang kaya. Iya dong, Mama harus pamer ke tetangga. Kalau gitu, Mama kasih uang saku lebih deh buat kamu. Wah, aku dikasih uang jajan tambahan. Iya, anak pintar. Pagi Bu, saya murid baru di sekolah elit ini. Nanti akan ada kelas dan kalian akan belajar sesuai dengan kelas itu. Nah, sekarang kasih tahu ibu kelas kamu apa. Sekarang sih kelas saya belum muncul, Bu. Sebentar lagi bakal muncul kok, tenang aja. Oke, semoga aja kelas gue yang paling tinggi. Apa kelasnya? Saya dapat kelas F, Bu. Apa? Kelas F? Kenapa Bu Guru sekaget itu? Gak apa-apa, ibu no komen deh. Mencurigakan. Hello, apa ada orang di sini? Kenapa nggak ada gurunya juga ya? Terus masa gue harus belajar sendirian? Loh, lo ngapain di sini? Emangnya lo dapat kelas apa? Gue dapat kelas F. Apa? Seriusan? Kenapa semua orang kaget kalau gue bilang gue kelas F? Kalau lo beneran kelas F, lo harus sembunyi sekarang juga. Cepetan! Sembunyi dari apa Anda? Sembunyi dari kelas A. Hai, aku murid baru di sekolah ini loh. Kita sih kelas B ya, jadi nggak level temenan sama kelas F. Mending lo pergi jauh-jauh deh sana. Kalian tahu dari mana aku dapat kelas F? Sekarang semuanya udah tahu kalau lo itu kelas F. Dan tampang lo juga cocok banget buat diolok-olok. Emang salah aku apa sih sampai kalian olok-olok kayak gini? Karena lo dapet kelas F, F itu bersalah selamanya. Kelas F bersalah selamanya? Oh iya, ini udah waktunya kita belajar kan? Ayo kita masuk ke kelas yuk. Oh iya, kalau gitu aku ke kelas dulu ya. Lupa, kelas F kan gak ada gurunya. Kasian deh lo, gak ada yang ngajar.
Di kelas ini nggak ada siapa-siapa. Masa gue harus temenan sama Wortel sih? Wortel ini kan cuman boneka. Apa gue harus ketemu sama Bu Guru ya? Oke, itu ide yang bagus kan? Pengumuman, semua murid harap berkumpul di aula karena kita akan kedatangan kelas A. Itu kan suaranya Bu Guru. Hei, ayo cepetan kumpul, nanti kita dihukum. Emangnya spesial apa sih kelas A sampai kita harus kumpul? Lo nggak tahu ya kalau lo bisa ditindas sama kelas A? Dia yang paling berkuasa. Gue bisa ditindas sama mereka? Iya, itulah nasib kelas F. Makanya kita harus kumpul di aula sekarang juga. Lo nggak mau itu terjadi kan? Mampus gue, gawat dong. Yang telat datang ke aula akan dihukum. Mana sini lawan gue, orang-orang yang kelas A? Silakan sambut murid kelas A.